Tahu ceritanya Elizabeth Holmes kan, yang perusahaan yang buat ngecek darah kan, yang banyak miliarder investasi, terus ternyata bohongan. Berita lama itu udah tahu. Ih, kan bukan mau ngomongin itunya. Udah amat ah. Kebiasaan interupsi bisa membuat kita kehilangan kesempatan mendapatkan informasi yang bisa aja kita belum tau. Nah, penelitian di Belgia bilang, kalau rata-rata orang hanya bisa mendengar dan fokus ke lawan bicara tidak lebih dari 3,5 menit. Selanjutnya, orang-orang akan menginterupsi seperti bilang, oh itu mah belum seberapa, aku lebih parah. Atau mengganti topik, atau mulai pegang-pegang HP. Dan ini menandakan adanya ketidaksabaran dalam skill mendengarkan kita. Ini bahaya banget kalau kita udah masuk dalam dunia profesional. Dan karena kita udah keseringan interupsi, kita anggap interupsi itu hal-hal yang biasa aja. Tapi mungkin mitra kerja kita yang paham etika komunikasi, mereka merasa kita nggak profesional, rude, or worse, mereka jadi males terbuka ke kita karena terkesan selalu ingin mendominasi percakapan, menurunkan percaya diri mereka dengan perasaan memandang opini mereka ini nggak dipentingin. Walaupun maksud aku sebagai pelaku interupsi sebenarnya nggak kayak gitu. Ini ada beberapa list pembelaan kenapa aku menginterupsi. 1. I was so excited. Nih ya, beberapa literatur psikologi bilang kata-kata kayak, nah betul, bener. Oh iya ya, sebenarnya bukan termasuk interupsi, malah tanda bahwa lawan bicara sangat tertarik dengan topik yang dibawa. Tapi gue gak tahu juga ya, karena dalam hidup aku banyak banget bapak-bapak random yang bilang perilaku kayak gitu tuh gak sopan. Gimana menurut kalian? 2. You probably a slow talker. Sering kan kita ngomong ke orang dan dia lupa diksi yang tepat. Atau memang kebiasaannya yang kalau ngomong itu pelan. Misalnya, kalau saya perhatikan ya, mahasiswa sekarang ini semenjak kuliah online, adabnya ke dosen itu nggak ada, mengurang, menghilang. Dari contoh tadi, of course kan kita tahu intinya apa. So I wanted to help them speed up the conversation. And I'm sorry for that too. Bukannya memandang opininya pointless, lagian kalau lagi nyari kata, pasti bakalan ada jeda kayak tadi kan. Dan itu bisa awkward banget kalau heningnya dalam waktu lama, ya kan? 3. I have no idea you finish your talk or not. Aku sering banget nih tiba-tiba bersamaan ngomong karena aku pikir lawan bicara aku udah selesai bicara, ternyata masih koma. Jadi kayak sering ketabrak-tabrak gitu. Yang terakhir, aku pelupa. Jadi kalau kalian kebetulan mention satu kata yang nge-trigger cerita seru aku biasanya nge-cut. Ini salah banget sih sebenarnya. Intinya, gak semua bentuk interupsi itu buruk kan? Dan aku juga belum terlambat untuk memperbaiki skill komunikasi. Oleh karena itu, aku mau tobat interupsi guys. Seminggu ini aku nyari artikel, jurnal, pidato psikolog tentang interupsi. Ini nih yang aku dapetin. Katanya yang pertama, kasih waktu sekedip mata atau setara dengan setengah detik sebelum kita bicara. Ini bisa mencegah insiden tabrak-tabrakan dialog, katanya. Yang kedua, ini solusi untuk interruptor yang stadium 4 sih. Katanya kita harus megang mulut as long as the other person still talking. Untuk mengingatkan diri sendiri, jangan ngomong dulu gitu. Yang ketiga, nevertheless, kalaupun kita masih keceplosan, cara paling bijak adalah minta maaf ke lawan bicara tadi. Ini lebih bagus sih kalau misalnya kita bisa mention kalimat terakhirnya lawan bicara. Tips ini berlaku banget buat mereka yang tidak deserve untuk diinterupsi, tapi dipertemukan dengan orang-orang yang clumsy kayak kita. Tapi kalau ngobrol ya sama teman-teman yang nyerocos terus-terusan kalau nggak dipotong, ayo mulai dari sekarang kita hadapi dengan tenang dan bersyukur. Karena ternyata ada yang lebih parah daripada kita. Udah sekian dulu ya. See you later.